Hai, ketemu lagi ya di general reading. Kali ini temanya adalah tentang kegelisahan yang sedang kamu rasakan ya. Jadi kata lainnya, mungkin di antara kamu gitu ya, ada yang sedang merasa tidak nyaman karena adanya sesuatu hal, entah itu masalah asmara atau pekerjaan atau apapun. Makanya kita coba lihat ya, saya akan menarik energinya. Kegelisahan yang sedang kamu alami ya saat ini, saat kamu klik video ini. Kegelisahan yang saya lihat yang sedang kamu alami saat kamu klik video ini ya. Pertama, kegelisahan yang berkaitan dengan mungkin pekerjaan di sini ya, atau kalian sedang berurusan suatu permasalahan yang terkait dengan legalitas. Semacam contoh ya, ini saya bisa melihat dari official person, ini mewakili energi di antara kamu sedang gelisah, mungkin sedang memiliki konflik atau ya intinya permasalahan yang berhubungan dengan apa ya, bisa dengan hukum, legalitas, usaha, atau ya jadi mungkin ada yang mengalami semacam kalau kamu misalkan yang karyawan ya, contoh mengalami sedikit selisih paham atau permasalahan dengan atasan kamu. Terus kalau misalkan kamu yang ibaratnya apa ya, sedang mengalami tekanan tertentu dari atasan kamu, juga bisa seperti itu. Dan ini juga mewakili energi seseorang yang memang sedang mengalami kegelisahan. Mungkin ada yang sedang berurusan dengan hukum ya, dengan masalah apapun gitu. Entah kamu sebagai korban, entah kamu sebagai tersangka, semacam itu. Jadi kegelisahan di sini pertama yang saya lihat itu adalah adanya satu konflik, adanya satu permasalahan gitu dengan instansi-instansi tertentu ataupun dengan orang-orang tertentu yang memang itu berkaitan dengan hukum, bisa dengan legalitas tertentu, bisa gitu. Ya, jadi intinya masalah ini memang muaranya gitu ya, lebih cenderung ke arah hukum gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu ya, ini bisa dimasukkan ke ranah hukum, kurang lebih seperti itu. Entah itu pidana kah, entah itu perdata kah gitu ya. Mungkin juga ada yang berurusan dengan suatu yang berhubungan dengan warisan atau apapun. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, ini sangat berpotensi untuk bisa dibawa ke ranah hukum. Intinya seperti itu. Silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing ya. Kemudian kegelisahan selanjutnya yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan rumah. Mungkin di antara kamu ada yang berencana ingin membeli rumah, membangun rumah, renovasi rumah gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa kendala gitu, entah itu mungkin secara dana, mungkin masih bingung dengan apa ya istilahnya ya, denahnya nanti bagaimana, modelnya, terus ya pokoknya tetek bengeknya seperti itu yang berkaitan dengan rumah gitu ya. Saya doakan semoga kamu yang memang punya rencana ingin membeli rumah, merenovasi rumah gitu atau memperbaiki rumah, ini bisa segera terwujud gitu ya. Nah, kemudian energi selanjutnya yang membuat kamu gelisah ya saat kamu klik video ini. Saya melihat adanya satu energi yang memang lebih ke kayak sebenarnya di antara kamu ini hidupnya sudah fine-fine saja gitu, sudah baik-baik saja gitu, tetapi ada kecenderungan gitu, semacam maaf ya, saya mohon maaf, kecenderungan dengan kurangnya rasa syukur di diri kamu gitu.
Mungkin di antara kamu ada yang pernah mengalami satu penghinaan, ini ada kemungkinan seperti itu, sehingga membuat kamu sakit hati, sehingga kamu ingin terbakar gitu ya, ingin membuktikan gitu bahwa kamu bisa, lebih baik dari dia atau mereka yang menghina kamu gitu. Penghinaan ini konteksnya bisa apa saja, bisa dari segi materi, mungkin dari segi fisik gitu ya, ya bisa dari segi apapun gitu. Sehingga di sini ada energi seseorang yang kamu merasa gelisah dan tidak tenang gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa kamu itu, apa ya, kalau lomba lari itu kepingin mendahului gitu ya, atau nyalip gitu ya, istilah ini untuk istilah saja. Entah itu dari segi kesuksesan, secara finansial, pekerjaan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalau yang energi seperti ini ya untuk kamu yang merasa aja gitu, nggak masalah gitu ya untuk kompetisi dengan orang lain tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan gitu ya, kondisi kehidupan kamu gitu ya secara generalnya gitu, sudah, dikatakan cukup lah ya dibandingkan orang lain gitu. Standar cukup seperti apa ya? Kalau menurut saya pribadi, kehidupan standar cukup itu ya semacam sudah punya rumah, yang penting hidup itu kan ada rumah, tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya itu jauh lebih baik gitu daripada ngontrak misalkan gitu. Mohon maaf ya untuk yang masih ngontrak atau ngekos, mohon maaf. Ini sebagai contoh aja. Terus ya kalau yang punya anak sudah bisa menyekolahkan anak dengan baik, menafkahi keluarga dengan baik. Ya banyak-banyak bersyukur aja gitu. Kalau ya nggak ada salahnya gitu misalkan ingin lebih gitu nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai gitu karena ambisi kamu sendiri yang tidak pernah ada ujungnya istilahnya gitu ya. Kamu menjadi lupa untuk menikmati gitu ya, berkah gitu yang sudah Tuhan berikan lah istilahnya begitu ya. Terlalu fokus kepada sesuatu yang mungkin belum kamu punya, terlalu fokus kepada sesuatu yang belum Tuhan kasih begitu. Saya penasaran ya, ingin melihat lagi energi yang membuat kamu gelisah yang selanjutnya. Kan saya taruh sini aja ya. Bentar ya, saya taruh sini aja deh. Kegelisahan kamu yang selanjutnya di sini, itu kan sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Ini konteksnya sangat luas, entah itu berkaitan dengan hukum pidana, perdata, seperti itu ya. Jadi memang di antara kamu di sini yang cukup mungkin ya jadi mengganggu jam tidur kamu, mengganggu konsentrasi kamu, ya intinya mengganggu kenyamanan hari-hari kamu. Nih, mau tarik lagi? Apa sudah cukup ya? Gak apa-apa, kita tarik lagi ya. Message. Tuh, dua lagi ya. Nggak kelihatan, saya taruh sini. Sebentar ya, saya benerin. Ya, biar kelihatan semuanya. Kita tarik terakhir. Ya, energi yang membuat kamu gelisah. Ketika kamu klik video ini, yang selanjutnya. Di antara kamu, mungkin ada yang mendapatkan pesan atau kabar yang kurang mengenakan ya. Di antara kamu, saya melihat di sini, salah satu kabar yang tidak mengenakan itu ya, mungkin ada seseorang yang kamu kenal, entah itu keluarga, kerabat, sahabat atau siapapun. Intinya di sini, kabar itu cukup memukul hati kamu gitu. Salah satu kabar tidak baik di sini mungkin ada di antara orang yang kamu kenal di dalam kehidupan kamu. Ini bisa keluarga, bisa siapa saja ya, yang terjerat masalah hukum. Ya, ada jeruji besi di sini. Jadi untuk kamu yang merasa ya energi ini masuk ke sini terkait kabar buruk ini, ya semoga bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Uh, Intinya kalau memang kamu atau orang atau keluarga kamu misal contoh di sini ya menjadi pihak yang
bersalah gitu. Ya alangkah lebih baiknya introspeksi dirilah gitu ya. Saya tidak mau menghakimi siapapun. Intinya di sini saya melihat yang mengganggu ketenangan hidup kamu salah satunya di sini yang berikutnya ya setelah ya tadi yang sudah disampaikan. Ada yang mendapatkan pesan atau kabar buruk terkait ya ini ada mungkin berita buruk dari penjara gitu ya atau seseorang yang memang karena ada satu masalah atau kesalahannya sehingga dia harus menjalani hukumannya semacam itu ya sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Lalu kegelisahan kamu selanjutnya di sini saya melihat itu disebabkan karena ada di antara kamu mungkin merasa telah salah pilih pasangan bisa, salah pilih pacar bisa gitu ya, sama aja ya pasangan atau pacar ya begitulah ya, salah pilih teman, salah pilih karyawan, salah pilih tempat kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi ini lebih cenderung ke kayak mungkin kamu mengira orang ini tulus, orang ini baik gitu. Nah ternyata semakin hari kamu bisa perlahan melihat kebenarannya gitu bahwa ternyata orang ini tidak sebaik yang kamu pikir, semacam itu. Ini konteksnya bisa dalam konteks dengan pasangan, gebetan, ya lawan jenis gitu, dengan mungkin di lingkungan pekerjaan, karyawan, sahabat, lingkungan sosial gitu. Ya, jadi kenapa ini sampai membuat kamu segelisah ini ya? Mungkin gini, di antara kamu sudah terlanjur percaya bekerja sama dengan si A misalkan gitu ya. Sehingga kamu mempercayakan modal kamu, investasi kamu ke dia gitu dengan nominal sekian sekian sekian. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, ternyata orang yang kamu percaya ini membawa kabur uang kamu, misalkan begitu. Ya. Nah, akhirnya mungkin di antara kamu mau tidak mau gitu ya, akhirnya membawalah masalah ini ke ranah hukum. Seperti itu. Dan ini cukup membuat kamu sangat tidak nyaman pastinya ya. Itu salah satu contoh aja. Nah, kalau dalam konteks asmara mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kamu sudah terlalu banyak berkorban, terlalu percaya gitu dan pada akhirnya ternyata dia mengkhianati kamu. Nah, energi semacam itu ada masuk ke sini. Dan kegelisahan selanjutnya yang terjadi saat kamu klik video ini gitu ya. Saya melihat apa namanya? Ya, mungkin adanya satu keuntungan yang sebenarnya sudah di depan mata tuh gitu ya. Entah itu keuntungan dari konteks bisnis, kemudian usaha kamu atau mungkin bonus dari tempat kamu bekerja di kantor, di perusahaan gitu ya. Tetapi mungkin karena adanya satu manipulasi seseorang yang gak suka sama kamu juga bisa gitu. Sehingga kesempatan dan peluang itu menjadi terhambat atau bahkan mungkin jadi gagal sama sekali gitu ya semacam itu. Jadi di sini energi yang masuk ke sini cukup bervariatif gitu ya. Jadi ada yang memang gelisah terkait hukum, tapi di sini lebih dominan itu sesuatu yang berkaitan dengan hukum di sini. Bisa hukum pidana, hukum perdata. Ini kalau dijabarin satu persatu ya nggak akan cukup waktunya. Intinya sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Dan ada yang memang karena mendapatkan kabar buruk, kemudian kecewa ya karena salah percaya dengan orang, kemudian lagi repot, bingung, mungkin ada yang mau rencana mau renovasi rumah atau sesuatu apa berkaitan dengan rumah, menjual rumah, membeli rumah, bisa aja seperti itu. Nah, sekarang kita lihat saran dari semesta ya atas situasi dan kondisi kamu ini seperti apa. Mudah-mudahan nanti dapat sedikit membantu buat kamu semua ya.
saran ya, untuk mungkin bisa sedikit membantu menstabilkan kembali energi kamu di situasi yang cukup ya, cukup tidak stabil pastinya, membuat kamu selain cemas juga stres, gelisah dan lain sebagainya. Di sini ada energi the waiting game, kemudian stand your ground. Di sini semesta mengatakan bahwa jangan kamu biarkan diri kamu larut dengan situasi yang ada ya, karena semesta mengatakan kamu sudah dibekali kemampuan, baik kemampuan secara pikiran kamu, secara logika kamu, secara batin kamu di sini ya. Semacam Tuhan semesta alam ini tidak akan mungkin melemparkan semua ini ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Kalau kamu tuh tidak diberi atau dibekali senjata atau sesuatu lah intinya ya untuk menghadapi semua yang semesta berikan ke kamu. Intinya begitu, paham ya? Jadi kalau misalnya diantara kamu merasa sudah kelelahan, stres gitu, kemudian merasa kehilangan kepercayaan diri kamu, kehilangan motivasi diri kamu, intinya mau menyerah gitu, selalu mau menyerah dan putus asa gitu. Di sini semesta mengatakan, no, jangan gitu. Kamu kuat, kamu harus yakin itu. Kalau kamu kuat, kamu mampu, kamu bisa. Itu satu-satunya sesuatu yang harus kamu imani, sesuatu yang harus kamu yakini saat ini. Karena ketika kamu meyakini diri kamu kuat, ketika kamu meyakini diri kamu mampu, maka kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu menganggap diri kamu lemah, ya kamu akan menjadi lemah. Tapi kalau kamu percaya, kamu kuat, kamu bisa, kamu mampu, maka begitu yang akan terjadi. Seperti itu. Nah, pesan dari semesta selanjutnya di sini. Kalau kamu merasa sudah lelah, sudah hampir menyerah, putus asa, tidak masalah. Silakan kamu ambil waktu untuk istirahat, untuk semacam merefresh kembali atau merecharge kembali energi kamu. Entah itu dengan meditasi, entah itu mungkin dengan olahraga, entah itu mungkin dengan mendengarkan musik, kemudian mungkin makan makanan yang sehat, kemudian mungkin dengan melakukan sesuatu apapun yang bisa membuat kamu merasa rileks kembali, merasa kamu happy lagi gitu ya. Jadi jangan paksakan juga gitu. Kalau emang kamu sudah merasa sudah kayak sudah mau meledak istilahnya ya. Oke, saatnya kamu untuk istirahat. Kamu sementara break, jangan pikirin apa-apa dulu misalkan gitu. Boleh ya. Mungkin dengan jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke pantai gitu ya. Ya intinya selama itu tidak merusak, yang penting jangan semacam jangan pelarian ke hal yang negatif ya, kayak misalkan mungkin alkohol dan lain sebagainya. Kalau bisa usahakan jangan ke sana gitu. Kan di sini di saat kamu memang sudah merasa lelah gitu ya dengan kondisi yang ada gitu, tidak masalah, semesta mengatakan beristirahatlah gitu ya. Bangun pagi-pagi gitu ya, jalan-jalan lihat penghijauan semacam itu juga nanti bisa membantu merecharge kembali energi kamu ya. Kemudian pesan semesta selanjutnya terkait kondisi kamu saat ini adalah kamu diminta untuk memperkuat kembali spiritual kamu ya. Mungkin di antara kamu ada yang bingung spiritualnya apa. Spiritualnya sangat luas gitu. Jadi kalau saya buat simpel, spiritual itu adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan batin kamu, jiwa kamu gitu. Ketika misalkan kamu betul-betul memperhatikan kesehatan jiwa dan mental kamu gitu ya. Nah, ini akan otomatis akan memberikan semacam kekuatan dari dalam diri kamu untuk kamu bisa mampu gitu ya, melewati, menghadapi kondisi apapun gitu. Jadi saat spiritual ya, secara spiritual, kekuatan spiritual kamu betul-betul diasah di sini gitu. Kamu nanti akan semacam dituntun ya dari batin kamu, dari intuisi kamu gitu, tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu istilahnya ya. Ya ini sangat membantu untuk supaya kamu tidak tidak terus larut di dalam depresi, di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam kebingungan dan lain sebagainya. Jadi kamu diminta untuk memperhatikan, mengasah kembali kekuatan spiritual kamu. Contoh ya, contoh. Jalan menuju kestabilan spiritual ini banyak pintunya, banyak jalannya. Tinggal kamu pilih mana yang menurut kamu itu cocok buat hati kamu. Apakah mau ngambil jalan secara meditasi, Reiki gitu ya. Yang nggak tahu meditasi Reiki silakan cari sendiri ya gitu, pelajari gitu. Kalau memang sekiranya butuh guru untuk secara meditasi atau Reiki, ya monggo gitu, itu jauh lebih baik. Atau mungkin dari jalan memperbaiki kembali konektivitas hubungan ya, atau ibadah lah istilahnya gampang ya.
antara kamu dengan Tuhan gitu ya. Sesuaikan dengan keimanan, kepercayaan kamu masing-masing. Seperti itu. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan masalah-masalah kamu, hari-hari kamu gitu ya, sehingga mungkin di antara kamu ada yang menjadi lupa atau jarang gitu ya berinteraksi, beribadah gitu kepada Tuhan. Nah, ini juga bisa menjadi satu momen untuk kamu kembali ke sana gitu. Recharge kembali gitu ya, spiritual kamu melalui jalan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jalan spiritual selanjutnya yang bisa kamu tempuh gitu ya. Ini bisa dengan jalan misalkan di antara kamu yang memiliki guru spiritual. Kalau saya bilang ini jauh lebih baik gitu. Supaya kamu tidak gagal paham, supaya kamu tidak tersesat nantinya gitu ya. Karena untuk menempuh jalan spiritual ini memang sebaiknya dengan pembimbing gitu ya. Terutama untuk kamu yang memang baru mengawali gitu ya. Supaya ya kamu jadi lebih memahami, lebih ngerti, lebih terarah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang memang ini teruntuk yang belum paham betul ya tentang spiritual itu apa dan sebagainya, jangan malas ya. Silakanlah cari informasi sebanyak-banyaknya terkait hal itu gitu ya. Karena di sini saat kamu secara kekuatan spiritualnya betul-betul diperhatikan gitu. Mudah-mudahan di sini ya, kamu bisa istilahnya gini. Kamu bisa menenangkan diri kamu, tidak mudah panik, tidak mudah stres, tidak mudah apa ya, kacau. Intinya begitu. Jadi sangat membantu sekali yang namanya kestabilan spiritual ini di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan gitu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan gitu berkali-kali. Kamu harus percaya dan yakin gitu. Semesta nggak mungkin melemparkan masalah ujian apapun itu ke kamu gitu. Kalau kamu nggak mampu, itu dilemparkan ke kamu karena memang kamu mampu. Tinggal bagaimana kamu mau mencari enggak gitu. Apa ya istilahnya ya? Hal-hal yang sudah semesta berikan ke dalam diri kamu gitu untuk menghadapi segala kondisi ini. Kamu cari ke dalam diri kamu dan disampaikan oleh semesta. Salah satunya, kamu jangan rendah diri. Jangan melemahkan diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran kamu kayak aku lemah, aku ini. Ya, apa yang kamu pikirkan ya itu akan terjadi gitu. Berpikirlah yang baik-baik untuk diri kamu sendiri. Yakin dan percaya gitu. Kamu mampu, kamu bisa. Semesta nggak mungkin akan melemparkan ini. Semesta melemparkan ini ke kamu itu karena kamu dianggap mampu. Makanya kamu mampu gitu. Nah, di sini ketika kamu merasa putus asa, lelah, stres, gampang emosi misalkan. Nah, itu adalah satu sinyal saatnya kamu untuk break dulu dari segala macam permasalahan hidup. Seperti tadi gitu ya, mengasah spiritual kamu kembali, kemudian merelaksasikan diri kamu lagi gitu supaya mental kamu itu up lagi dengan jalan macam-macam, jalan-jalan ke gunung kah, ke laut kah, atau apapun itu selama itu positif, silakan jalankan aja gitu ya. Kita lihat lagi pesan semesta untuk kondisi kamu saat ini. Tuh, ada universe. Tuh, akan ada kesuksesan. Saran atau pesan dari semesta atas kondisi yang sedang kamu alami saat ini ya, saat kamu klik video ini, ada universe. Di sana lebih ke kayak muncul ya, energi universe ini muncul. Ini menyatakan lebih ke kayak menekankan kembali ke kamu gitu. Proses, kamu sedang diproses untuk menuju ke keberhasilan, kesuksesan. Jadi pada akhirnya nanti kamu akan mencapai satu situasi dan kondisi yang sadar gitu. Oh, ternyata hikmahnya begini gitu ya. Kenapa aku harus melewati ke sana? Kenapa aku harus melewati ini? Kenapa aku harus mengalami A? Kenapa harus mengalami B gitu. Nah, ini pada akhirnya ketika kamu sabar dan tabah ya, melewati proses yang ada. Di sini universe mengatakan, semuanya itu nanti akan ada satu hadiah, kesuksesan. Jadi jangan putus asa intinya. Selama kamu masih mau berjuang, apapun kondisi yang sedang kamu alami, yang sedang kamu perjuangkan di sini, universe mengatakan akan ada keberhasilan. Mungkin ya di antara kamu yang mengalami masalah, contoh gitu ya, penipuan, penggelapan dana dan lain sebagainya. Di sini ada material harvest. Nah, ini lebih ke kayak semuanya itu akan kembali gitu. Kalau memang itu menjadi hak kamu, itu akan kembali. Jadi intinya, nih kabar sangat bagus ya di penutup energi penutupnya. Secemas apapun,
Atau kata lainnya gini, apapun situasi dan kondisi kamu yang membuat kamu cemas, membuat kamu stres, membuat kamu tidak nyaman menjalani hari kamu. Intinya, semesta mengatakan, hadapi, jalani. Tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang harus kamu perhatikan. Ya, di sini nanti akan ada hadiah di penghujung jalan ya, setelah semua ini berlalu, segala masalah ini berlalu. Untuk kamu yang mengalami masalah contoh penipuan, itu akan kembali ke dalam diri kamu. Maksudnya kerugian itu akan dikembalikan. Maksudnya begitu. Ini salah satu contohnya. Dan mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan atau intinya ini di sini ada yang menjalani masalah hukum. Di sini intinya akan ada keberhasilan, akan ada kesuksesan buat kamu. Jadi di closing energinya sangat positif, sangat bagus. Jadi memang untuk mendapatkan satu keberhasilan, satu kesuksesan, itu memang gak mudah gitu ya. Siapa bilang itu mudah gitu. Yang penting di sini lakukan yang terbaik yang kamu bisa, dan yang pastinya tadi ya digaris bawahi tentang kekuatan spiritual kamu, karena ini sangat kamu butuhkan untuk perisai ya, istilahnya perisai atau senjata kamu mengarungi kondisi yang sedang kamu alami yang cukup kompleks di sini saya melihatnya. Dan pada akhirnya semesta mengatakan ya di penghujung jalan, di dalam kondisi kamu ini akan ada keberhasilan gitu ya, di sana akan ada kesuksesan, akan ada kebahagiaan. Pada akhirnya begitu. Jadi tolong diperhatikan pesan inti-intinya di sini. Jadi itu aja yang saya dapatkan ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.